Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man bihudahu muqtafa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan wanita yang kami hormati, di bulan Ramadan ini kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Wajib bagi kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga patut bagi kita mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa, agar kita bisa menghindari hal tersebut. Puasa kita sah menurut syariat sesuai dengan tuntunan syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Ini bisa membatalkan puasa kita. Beda halnya kalau makan atau minum tanpa disengaja, seperti lupa misalnya, meskipun makanan yang dikonsumsi ini jumlahnya sedikit ataupun banyak, ini tidak bisa membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan wa huwa sha'imun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang makan karena lupa sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Puasanya tetap sah, karena sungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Yang kita pahami dari ulama salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ad-Dakhil Mustir bil Ainil Wasilah min al-Dhahir ila al-Batin fi manfat maftuh ma'a qasdin wa dzikri shaum. Artinya al-ain atau sesuatu barang yang masuk ke dalam tubuh kita melalui manfaat maftuh, maka ini bisa membatalkan puasa kita. Yang dimaksud manfaat maftuh ini adalah rongga yang terbuka, lubang yang terbuka yang langsung menuju tenggorokan dan lambung kita. Jadi ada 5 manfaat maftuh yang disepakati oleh ulama, yang mana kalau segala sesuatu masuk ke dalam tubuh kita melalui 5 manfaat maftuh ini bisa membatalkan puasa. Yaitu yang pertama mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah telinga, yang keempat adalah kubul kemaluan depan, yang kelima adalah tubul kemaluan bagian belakang. Kalau ini ada sesuatu yang dimasukkan melalui 5 manfaat maftuh ini dengan disengaja, maka bisa membatalkan puasa kita. Baik ibu-ibu dan wanita yang dirahmati Allah, hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah dengan disengaja. Beda halnya kalau muntah tanpa disengaja, seperti misalkan dalam keadaan perjalanan jauh, berkendaraan, kemudian dia merasa pusing atau mabuk sehingga muntah dengan dirinya, maka ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahul qai'u fala qada alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada. Dan siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qada baginya, puasanya tetap sah. Beda halnya kalau muntah dengan disengaja, maka wajib baginya mengqada karena puasanya batal. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah jima dengan disengaja. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Seseorang yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia melakukan jima, berhubungan badan dengan suaminya, maka baginya batal puasanya. Selain wajib baginya qada, wajib juga baginya adalah kafarah, yaitu yang pertama adalah memerdekakan budak mukmin. Kalau sekarang ini tidak ada perbudakan, maka boleh diganti dengan yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, boleh diganti dengan memberi makan 60 orang miskin masing-masing 1 bulan.
Lanjut, hal yang membatalkan puasa yang kelima yaitu adalah istimna. Istimna ini adalah mengeluarkan mani atau sperma dengan disengaja, baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Ini bisa membatalkan puasa. Beda halnya kalau tanpa disengaja, seperti misalkan ihtilam, mimpi basah di tengah-tengah puasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keenam adalah haid, nifas, dan wiladah. Bagi perempuan yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia itu mengeluarkan darah haid ataupun nifas atau melahirkan, maka puasanya menjadi batal. Baik, kita lanjut ke hal yang membatalkan puasa yang ketujuh, yaitu hilang akal, sebab pingsan ataupun gila. Jadi kalau ada seorang pingsan di sepanjang waktu puasanya, mulai dari waktu subuh sampai maghrib, dia itu full dalam keadaan pingsan, maka ini bisa membatalkan puasanya. Beda halnya kalau misalkan pingsannya ini tidak di sepanjang waktu puasa. Misalkan sempat sadar meskipun menjelang adzan maghrib, yang penting malamnya dia sudah niat berpuasa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah. Untuk masalah gila, kalau seorang itu gila di tengah dia berpuasa, meskipun gilanya sebentar, itu sudah bisa membatalkan puasanya. Lanjut ke hal yang membatalkan puasa yang terakhir adalah murtad. Seseorang yang berpuasa kemudian dia itu murtad, meskipun murtadnya hanya sebentar, ini sudah bisa membatalkan puasanya. Nah, inilah 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini bisa menghindari 8 hal ini, sehingga puasa kita tetap sah menurut syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, dan mudah-mudahan amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.